wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas monitoring proyek strategi nasional atau PSN. Nah, terkait ketahanan pangan yaitu pembangunan food state di Kalimantan Tengah. Teman-teman sudah tahu apa sih itu food state? Food state merupakan proyek pemerintah untuk membangun kawasan pertanian skala besar guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Program Food State mulai dikembangkan secara besar sejak tahun 2020 dan berfokus pada wilayah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut data Kementerian Pertanian tahun 2023, luas pengembangan food state di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 125.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau. Nah, pemerintah menargetkan proyek ini mampu meningkatkan produksi padi nasional dan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Namun, pada proyek ini menggunakan anggaran negara yang cukup besar dan berdampak langsung terhadap masyarakat serta lingkungan. Nah, maka diperlukan monitoring untuk melihat apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal. Bagian analisis monitoring, proses pembangunan dibanding timeline rencana induk. Dalam proses awal, pemerintah menargetkan 4 pembangunan. Yang pertama, pembangunan lahan pertanian. Yang kedua, pembangunan irigasi. Yang ketiga, jalan produksi. Yang keempat, penyediaan alat. Menurut laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK tahun 2022, beberapa pembangunan infrastruktur dasar memang sudah terlaksana seperti ada 3. Perbaikan saluran irigasi, pembangunan jalan usaha tani, dan distribusi alat mesin pertanian. Namun di lapangan ditemukan beberapa kendala sehingga progres pembangunan tidak sepenuhnya sesuai target. Tunjangan antara rencana dan realitas. Yang pertama, produksi lahan masih rendah. Berdasarkan penelitian Pusat Sosial Ekonomi Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, sebagai lahan dan rawan di Kalimantan Tengah masih tingkat kesamaan tinggi sehingga sulit diamat secara optimal. Akibatnya hasil panen di beberapa lokasi masih rendah dibandingkan target pemerintah. Selanjutnya, gagal panen dan lahan terbengkalai. Data investigasi lapangan menunjukkan beberapa kawasan food estate mengalami gagal panen. Menurut laporan media independen sekitar, yang pertama, 600 hektar lahan singkong mengalami gagal panen dan ribuan hektar sawah tidak produktif akibat masalah irigasi dan kondisi tanah. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan besar antara target produksi dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, dampak ekonomi bagi petani lokal. Program ini memang membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Namun, tidak semua petani memperoleh manfaat langsung. Beberapa petani mengeluhkan biaya produksi tinggi, kesulitan menyesuaikan pola tanam baru, dan hasil panen yang belum stabil. Artinya, dampak ekonomi food state masih belum merata. Konflik agraria dan lingkungan. Salah satu kritik terbesar food estate adalah potensi konflik agraria dan kerusakan lingkungan. Beberapa organisasi masyarakat sipil menilai pembukaan lahan skala besar berpotensi. Yang pertama, merusak lahan gambut, meningkatkan deforestasi, dan mengurangi wilayah kelola masyarakat adat. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa proyek lebih menguntungkan perusahaan besar dibanding petani lokal. Analisis evaluasi, apakah tujuan awal tercapai? Tujuan utama food state adalah meningkatkan ketahanan pangan, memperluas lahan pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Secara infrastruktur, beberapa target sudah tercapai seperti pembangunan jalan dan irigasi. Namun dari hasil produksi dan kesejahteraan petani, hasilnya masih belum maksimal. Data capaian dan produktivitas menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023 yaitu pertama, produksi padi nasional Indonesia mencapai sekitar 53,98 juta ton gabah kering giling. Kedua, namun kontribusi kawasan food estate terhadap peningkatan produksi nasional masih relatif kecil dibanding target awal pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa proyek masih membutuhkan evaluasi dan perbaikan. Beberapa kendala utama yang ditemukan yaitu kondisi lahan rawa dan gambut yang sulit dikelola, infrastruktur air yang belum optimal, keterbatasan SDM pertanian, minimnya pelibatan masyarakat lokal, dan lemahnya pengawasan lingkungan.
rekomendasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, penguatan kajian lingkungan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak merusak hutan dan lahan gambut. Dan yang kedua, melibatkan petani lokal. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan agar program sesuai kebutuhan daerah. Dan yang ketiga, transparansi anggaran dan evaluasi rutin. Seluruh penggunaan anggaran perlu diawasi secara terbuka oleh pemerintah, masyarakat, dan media. Yang keempat yaitu fokus pada kualitas bukan hanya luas lahan, di mana pemerintah perlu meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada dibanding terus membuka lahan baru. Yang kelima yaitu penguatan pendamping petani, di mana petani perlu mendapatkan pelatihan teknologi petani modern agar mampu mengelola lahan secara efektif. Kesimpulannya, Food Stage merupakan salah satu proyek strategis nasional yang memiliki tujuan penting dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Namun, hasil monitoring menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara target pemerintah dengan realitas di lapangan terkait produktivitas lahan, dampak ekonomi bagi petani, dan masalah lingkungan. Karena itu, evaluasi yang berkelanjutan dan pelibatan masyarakat sangat penting agar program Food Stage benar-benar memberikan manfaat bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!